Nah, jadi satu lagi nih. Jadi gimana juga kalau misalnya yang menyanyikannya tuh perempuan gitu kan. Jadi kan banyak pendapat gitu ya. Kalau misalnya wah perempuan tuh harus dijaga lah misalnya Suaranya aurat sikapnya gitu ya. ya suaranya aurat betul. Nah, itu gimana tuh menurut Teteh? Kalau tadi sih yang ini yang masih ingat ya pertanyaannya tadi, jadinya gimana hukum seorang bernyanyi gitu ya. Ya tadi mungkin secara keseluruhan aja ya ini. Dari tadi pertanyaan yang tadi disampaikan, yang pertama gimana hukum seorang bernyanyi, itu balik lagi ke yang tadi ya, yang kita bahas di awal tadi gitu ya. Ini berkaitan juga dengan perkembangan industri musik, terus hukum bermusik, hukum memainkan alat musik gitu. Nah, pada dasarnya terdapat kaidah dasar fikih gitu ya. Ada suatu kaidah dasar fikih yang dimana kaidah tersebut berbunyi semua hukum adalah boleh gitu. Jadi kaidah tersebut tuh berbunyi semua hukum adalah boleh. Gitu. Jadi kalau dilihat dari kaidah dasar fikih ini, bernyanyi dasar hukumnya itu boleh gitu. Bernyanyi itu dasar hukumnya boleh gitu. Nah, tapi batasannya sampai mana gitu ya? Masa nanti misal kayak apa ya? Kayak oh berarti kalau gitu nyuri juga hukumnya boleh ya gitu kan? Enggak gitu. Oh Nah, iya iya. dari kaidah dasar fikih ini juga ada batasannya gitu. Semua hukum adalah boleh. Nah, batasannya apa? Batasannya adalah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kalau bernyanyi bertentangan dengan syariat Islam nggak ya? Ada nggak ya di dalam Al-Quran yang bilang kalau perempuan tidak boleh bernyanyi, laki-laki tidak boleh bernyanyi, terus suara perempuan aurat, dan lain semacamnya gitu. Kita tidak menemukan itu di dalam Al-Quran gitu ya. Kalau ada di dalam Al-Quran, tidak akan dijadikan perbedaan pendapat gitu ya. Tidak akan ada khilafiyah gitu kalau misalnya sudah jelas di dalam Al-Quran gitu. Betul. Nah, berkaitan dengan itu, kalau bernyanyi hukum asalnya boleh, memainkan alat musik hukum asalnya boleh. Batasannya apa? Batasannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau tadi Maher Zain kan nyanyi lagu pop gitu ya, pop religi gitu ya istilahnya. Itu Maher Zain bernyanyi kan? Bernyanyi apa? Boleh gitu. Nah, sekarang Maher Zain bernyanyinya lagu apa? Lagu-lagu religi gitu. Nah, itu boleh apa enggak? Ya, tentu boleh banget dong gitu. Selain bernyanyi, selain ada seninya, Maher Zain juga menyampaikan nilai-nilai Islam, syiarkan agama Islam, memperkenalkan agama Islam gitu. Tidak hanya pada negaranya saja, tetapi seluruh negara juga jadi tahu kan sama Maher Zain gitu kan. Nah, dari situ akhirnya saya atau kan jadi saya lagi formalnya. Siap. Aku pribadi ya menyimpulkan kalau sebenarnya hukum bernyanyi itu ya boleh-boleh aja gitu karena kaidah dasar fikihnya juga boleh gitu. Asal dilihat dulu batasannya kayak gimana, apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak gitu. Nah, terus sekarang berpindah kepada tadi ya, apakah seorang perempuan itu boleh nggak bernyanyi gitu ya? Iya. Suara perempuan kan aurat gitu. Kalau misalnya perempuan tidak boleh bernyanyi dengan alasan suara perempuan itu aurat, maka perempuan nggak boleh dong berdakwah. Nggak ada dong yang jadi ustazah. Iya nggak? Iya ya. Iya sih, karena suaranya aurat. Nggak boleh nih kita ngomong kayak gini juga sekarang. Iya benar. Kita aurat gitu. Betul. Nah, itu dia tadi suara perempuan aurat itu tidak bisa ditelan mentah-mentah lagi ya. Ini kita balik lagi ke yang tadi bolak-balik terus. Nggak bisa tuh ditelan mentah-mentah gitu. Suara perempuan yang aurat itu seperti apa gitu? Apakah yang berdakwah, apakah yang bernyanyi, apakah yang bersolawat dan lain sebagainya. Kita harus mengkaji tuh perempuan yang aurat suaranya itu yang seperti apa. Nah, sependek pengetahuan aku, perempuan yang suaranya aurat itu adalah perempuan yang bersuara dan dia memancing syahwat laki-laki gitu. Ada yang dia sengaja dilemah lembutin biar apa ya, kayak merayu laki-laki dan lain sebagainya. Itulah yang disebut suara perempuan itu aurat gitu ya. Kan ada tuh ya, kita mungkin bisa kadang pernah menemukan gitu. Ada yang ngomongnya itu disengajain biar
lemah lembut di depan laki-laki gitu kan. Iya, Ada betul. yang nyapa tapi lemah gemulai. Nah, yang kayak gitu-gitu yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, kalau bernyanyi boleh nggak? Ya tergantung dia nyanyinya kayak gimana. Oh iya, betul betul. Apakah dia bernyanyinya ya udah normal aja nyanyi, ini nggak ada apa ya, unsur-unsur yang tidak baik gitu ya, bisa mengajak kemaksiatan gitu ya. Nah itu ya sah-sah saja gitu, boleh-boleh aja bernyanyi, apalagi ini bernyanyinya sholawat, religi, terus menyampaikan nilai-nilai Islam, boleh gitu, boleh untuk bernyanyi gitu. Nah, tapi yang disayangkan saat ini tuh kebanyakan laki-laki yang tidak menjaga hawa nafsunya gitu ya. Oh iya. Mau bagaimanapun perempuan menjaga dirinya, mau bagaimanapun perempuan dalam bernyanyi itu. Gimana ya maksudnya? Kan misalnya teteh aja ya contohnya. Teteh dulu kan pernah ikut ini ya grup band religi kan. Oh iya. Itu Betul. kan niatnya untuk berdakwah gitu ya, untuk mensyiarkan agama Islam gitu. Tapi ada aja laki-laki yang justru apa ya, tidak terfokus pada pesan-pesan yang ada di dalam lagu itu gitu. Yeah. Malah terfokus kepada penyanyinya gitu. Yeah. Itu tuh banyak kayak gitu. Itu kembali lagi kepada kita, bagaimana cara kita menyikapi perkembangan industri musik, khususnya musik religi gitu. Orang sholawatan, orang nyanyi lagu religi itu kan ya udah memang niatnya untuk syiar Islam gitu ya. Tapi ada orang-orang di luar sana yang justru apa ya, menyikapi hal tersebut tuh bukan untuk syiar Islam gitu, paham gak sih maksudnya? Iya, ada orang-orang di luar sana yang justru malah salah fokus ke yang lain gitu. Iya, salah fokus ya gitu. Itu di luar tanggung jawab kita kan sebetulnya, karena kita di luar tanggung jawab panitia ya. Mungkin. Kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan hal itu gitu. Jadi itu kembali lagi sih ya ke orang kayak gitu. Jadi perempuan boleh nggak nyanyi? Ya boleh. Mau syiar silahkan gitu kan. Sekarang juga banyak tuh daiyah yang baru kan gitu. Apalagi sekarang nih ada aksi gitu. Waduh, iya ya, betul Teh. Jadi ada ilmu baru juga nih yang aku mungkin dulu pernah tahu tapi keingetin lagi nih tadi sama Teh Cindy. Jadi sebenarnya berdasarkan ilmu fikihnya gitu ya, dasar semua hukum adalah boleh gitu ya Teh. Nah, yang jadi batasannya adalah apakah itu bertentangan atau tidak nih dengan syariat Islam. Barulah nanti kalau misalnya bertentangan mungkin bisa berpindah hukum jadi makruh dan haram dan lain sebagainya gitu ya Teh. Namun sejatinya hukum asal segala sesuatu adalah boleh gitu ya. Jadi kan tidak bertentangan ya. Betul. Kayak misalnya mungkin gini kali ya Teh, kayak logikanya kita nih menggunakan pisau gitu. Menggunakan pisau kan boleh gitu ya untuk memasak dan lain-lain. Tapi ketika si pisau nih misalnya digunakan oleh seseorang untuk mencelakai orang lain, nah baru itu berbeda gitu ya hukum si pisaunya sendiri ya, maksudnya hukum digunakannya itu menjadi tidak boleh ya, gitu. Jadi tergantung. Nah, itu sih analoginya masuk. Ya, analoginya masuk gitu. Nggak salah ya. Ya, nggak salah. Alhamdulillah nggak salah. Aduh, tapi tadi bener juga ya Teh. Jadi kayak sebenarnya perempuan boleh-boleh aja gitu untuk misalnya melakukan syiar, terus berdakwah, dan mungkin bernyanyi dalam konteks berdakwah, terus misalnya ya dia bernyanyi gitu. Dan niatnya adalah tidak untuk membawa kemaksiatan, dan niatnya juga bukan untuk membangkitkan syahwat laki-laki gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini karena memang dunianya sudah edan gitu ya mungkin ya Teh. Jadi ya kasarnya mah gitu ya. Iya, kasarnya dunianya udah edan gitu. Jadi banyak yang tadi kayak Teteh bilang, para laki-laki itu bukan terfokus dengan lagunya pesan. Misalnya, iya bukan terfokus dengan pesan yang dibawa dalam lagunya, tapi ke penyanyinya gitu ya. Aduh, Masya Allah banget itu ya. Jadi itu di luar tanggung jawab panitia ya Teh. Panitia tidak bertanggung jawab. Ya. Sedangkan kan mungkin kita sendiri gitu, misalnya sebagai perempuan yang menyanyikan lagu tersebut tidak berniat gitu ya untuk menggoda laki-laki gitu. Waduh, mungkin memang sebenarnya laki-lakinya ini sendiri yang harus
belajar gitu ya teh, mungkin untuk melihat sesuatu tuh tidak dari sisi ya yang begituannya gitu ya, tapi dilihat dari sisi positifnya gitu. Jadi ya Dan sebagai penyanyi juga harus kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan gitu. Kalau misalnya lirik-liriknya itu tidak baik ya berarti itu salah kita ya, bukan salah orang lain. Dan ini dalam bernyanyi juga perempuan tuh ya boleh-boleh saja asal istilahnya juga apa ya, dia menutup aurat gitu. Jadi tidak mengajak kepada kemadorotan gitu, kepada kemaksiatan kepada orang lain. Iya betul. Tadi lupa. Jadi dalam menyanyikannya pun adabnya ada yang harus diperhatikan gitu ya teh. Jadi ya dijaga auratnya gitu ya, tidak menunjukkan aurat gitu. Waduh benar juga sih. Tapi teteh tuh sekarang apakah masih sering gitu berkegiatan misalnya membawakan lagu-lagu di suatu acara-acara gitu teh? Sekarang udah jarang ya semenjak corona corona dan udah resign dari grup band religinya, jadi sekarang udah jarang. Oh iya, tapi dulu waktu masih tergabung nih dalam grupnya, itu sering gitu ya? Maksudnya sering mengisi acara gitu? Iya, alhamdulillah sering ke berbagai kota, alhamdulillah. Sebelum corona ya? Allah, ya. Sebelum corona menyerang ya teh? Iya, sebelum ada. Masya Allah. Iya nih, aku dulu kan sempat tahu juga gitu ya, teteh pernah bergabung dengan suatu grup. Boleh disebut gak sih teh namanya? Boleh. Ya, jadi dulu tergabung dalam suatu grup band, mungkinnya yang bernama Petbusaka ya teh. Nah, aduh aku ingat banget tuh. Jadi dulu pernah ngisi acara juga di SMA gitu ya, membawakan lagu-lagu religi. Waduh, Masya Allah. Itu nostalgia ya. Aduh, subhanallah. Iya, nostalgia banget, udah lama banget itu. Iya, Masya Allah. Tapi mungkin sekarang udah nggak bergabung di grup tersebut gitu ya, karena mungkin logikanya ya sekarang juga kan lagi kuliah ya teh. Jadi kuliah tuh ya banyak lah ini kegiatannya ya. Aku juga ngerasain gitu. Jadi kayak mungkin kegiatan-kegiatan non akademik kayak gitu pastinya dikurangi sih. Sama aku juga. Kangen gitu. Tenaga ya. Iya. Dulu pernah tampil yang di acara apa sih? Acara OSIS tuh Nusika ya? Apa ya? Nusika enggak? Emang Nusika? Emang Nusika itu waktu Ramadan kalau nggak salah? Enggak tuh, yang dulu teteh tuh nyanyi, terus aku yang mainin pianonya. Oh iya. Iya bener ya. Aduh lupa inget. Aduh Masya Allah. Disimpan ya ternyata fotonya. Iya dong, pasti. Udah, masa foto sama artis dibuang gitu ya? Aduh artis. Siapa ya artisnya? Kamu ya artisnya? Aduh, semoga lah ya. Amin. Jangan jadi artis, capek tahu jadi artis. Oh iya, gimana teh jadi artis? Pengalamannya boleh diceritain? Bukan jadi artis sih, sebenarnya pengalaman itu ya di Voice of Ramadan ya. Gimana teh? Jadi teman-teman mungkin nggak tahu ya. Jadi Teh Cindy ini pernah lolos gitu ke sampai babak yang mungkin udah mau final gitu ya, karena udah tampil di depan layar kaca. Apa namanya teh? The Voice Ramadan ya? Voice of Ramadan. Oh, Voice of Ramadan ya. Nah, gimana tuh teh bisa sampai, pasti panjang banget kan si ininya, tahapannya kan se-Indonesia gitu. Iya, waktu itu online sih, jadi online terus nunggu pengumuman, terus lolos, diwawancara, diseleksi lagi, lolos lagi, akhirnya ke Jakarta gitu. Insya Allah. Terus ketemu sama ini ya teh, Teh Sulis Cinta Rasul. Iya benar. Ketemu Teh Sulis, Mama Iis, Bang Andika. Terus Pak Syaung juga ada. Iya itu tadi kenapa bilang jangan jadi artis, karena ternyata dunia artis itu seperti ini ya gitu. Gimana? Aku sendiri juga kapok sih sebenarnya ya. Kenapa tuh harus